Jangankan pengikutnya banyak, maling itu pengikutnya banyak, copet itu pengikutnya banyak, perampok itu pengikutnya banyak, ahli maksiat itu pengikutnya banyak, nggak sedikit. Yang gampang itu adalah pemaksiat itu menularkan doktrin-doktrin maksiat. Apalagi kemaksiatan yang dibungkus agama, itu akan lebih tidak terlihat kemaksiatannya. Bahkan akan dipandang mulia. Contoh, dia caci maki orang di tempat dakwah, di tempat ceramah, di tempat pengajian. Ini walaupun apapun maknanya, makar kepada negara, makar kepada ideologi, makar kepada ilmu, tetap akan dianggap mulia karena dia adalah seorang penceramah. Dia harus dianggap sebagai ahli agama. Kejahatan ketika dibungkus pakai agama itu akan lebih mulia. Apalagi seorang bajingan ketika dibungkus dengan nasab keturunan Nabi. Waduh, itu lebih ngeri-ngeri sedap itu. Bahkan nyaris pengikutnya akan banyak. Apalagi doktrin dulu. Ada ijtima lah, ada inilah, ada itulah. Semua itu dianggap mereka gampang ikut karena apa? Semua berawal dari politik praktis. Semua berawal daripada politik praktis. Lah, umat awam ini, bangsa-bangsa awam ini akan mengikuti ulama atau kiai atau ustadz yang dianggap mewakili perasaannya. Yang dianggap mewakili dukungannya. Wah, udah dia akan ikutin tuh. Walaupun caci maki, dia mencaci maki apa yang tidak dukung, walaupun dia seorang ulama akan didukung. Walaupun isinya bukan pengajian caci maki, isinya bukan pengajian tetapi caci maki, dia akan dukung. Dia nyaris tidak akan pernah menyalahkan siapapun seorang ulama atau kiai atau ustadz, oknum yang kerjanya caci maki di mimbar pengajian. Udah. Tetap akan dukung. Mau nyemplung jurang ikut. Ya jangankan nyemplung jurang, mau mati konyol saja ikut. Contohnya seperti KM 50. Clear. Dulu, ini kalau kita berbicara politik nih, dulu. Prabowo dulu itu pendukungnya banyak karena endosnya siapa? Endosnya adalah mereka orang-orang begal nasab yang mengaku cucu Nabi, yang lain di luar RA, yang lain di luar Habib itu, dia tidak ada nasab. Yang punya nasab adalah dia, pendukungnya Pak Prabowo saat itu. Jadi seolah-olah dulu itu politik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini seolah-olah di Pak Prabowo ini pendukungnya sebelah sini ini adalah habaib dan sudah melalui ijtima. Wah, keren tuh. Mau politik praktis apapun, politik kotor apapun, ketika sudah ada ijtima, ini menjadi mulia. Ini menjadi sahih. Ini. Nah, seolah-olah yang sebelah sini yang mendukung Jokowi ini adalah orang-orang kiai-kiai saja. Dan ini terjadi. Anda masih ingat malam takbir pun Jakarta masih ramai, kerusuhan di mana-mana di Jakarta. Demo nggak henti-hentinya. Yang lain pendukungnya Jokowi sudah lebaran, takbir, malamnya sudah ngerebus ketupat, pagi habis sholat Id, banyak tamu, banyak lontong ketupat dipajang. Mereka masih capek-capek demo. Dan yang bikin nyaris adalah yang endorse itu adalah Habib. Habibnya sangat-sangat ekstrim sekali, rasis sekali. Habib caci maki presiden, menghasut masyarakat,
menghasut bangsa Indonesia untuk membanci pemerintahan, untuk membanci rezim. Masya Allah. Akhirnya banyak sekali, tidak sedikit orang-orang yang berpaham radikal akhirnya. Radikal itu adalah ekstrim yang dianggap tidak sejalan, berbeda pilihan, mereka menjadi ekstrim, mereka menjadi zalim, mereka menjadi jahat. Itu radikal. Dan itu terjadi. Habib-habib ini satu suara kompak provokasi umat. Ayo umat, ayo umat, 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 umat. Umat awam berpikir, gue ikut sama cucu Nabi. Gue pengen masuk surga. Ngapain ikut kiai? Ngapain ikut kiai? Dan memang tidak banyak sih, ada beberapa sedikit dari Habib yang mendukung Jokowi, contohnya seperti Habib Hussein Ba'akil Tuban. Dia mendukung dengan logika, artinya bukan mendukung secara masif, mendukung secara struktural, mendukung secara fanatisme, tidak. Mendukung dengan logika. Memang sebelah itu memang orangnya konyol-konyol dan rasis. Dan itu terjadi loh saat itu. Keren. Akhirnya umat muslim mayoritas di Indonesia ini menjadi radikal. Gampang caci maki terhadap rezim pemerintahan, semua diserbu. Terhadap presidennya sudah tidak ada yang namanya adab, tidak ada akhlak. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Luar biasanya. Itu luar biasanya. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk makar terhadap seorang ulil amri, seorang pemimpin. Tetapi luar biasanya mereka mampu meyakinkan atas nama apa? Pemimpin zalim, rezim zalim. Bahkan Islam itu mengajarkan sedolim apapun seorang pemimpinmu, seorang ulil amrimu, sedolim apapun, ada kiat-kiat, ada cara-cara. Seperti menasehati. Kalau tidak bisa dinasehati, didoakan biar kalian katanya percaya sama Allah. Kenapa? Ente malah ingkar sama Allah, ente lebih yakin kepada manusia biasa yang penuh dengan dosa. Dan itu terjadi, saudara. Terjadi. Habib kerjaannya caci maki oknum. Teriak-teriak di jamaah tidak senonoh oknum. Ngajak makar, bahkan ingin mengerahkan massa untuk makar oknum. Mendoktrin umat Islam untuk memberontak terhadap pemimpinnya oknum. Kekuatan itu sangat besar di Indonesia ini. Doktrin-doktrin orang yang mengatasnamakan dan sudah diyakini oleh umat sebagai zuriat Rasul itu gampang meracuni, mendoktrin umat-umat yang awam, umat-umat yang jahil, umat-umat yang sedang memanfaatkan politik praktisnya, dia manfaatkan. Ia bangun kebencian terhadap umat untuk memusuhi pemimpinnya. Bahkan ada yang siap untuk kita siapkan senjata, siap takbir. Kita lengserkan Jokowi, siap takbir. Ada yang seperti itu. Rusak. Kita itu hampir 10 tahun. Yang rasis ini 10 tahun lamanya. Rasis dan rusak akhlak umat. Selama 10 tahun. Yang kelihatan saja itu. Belum doktrin-doktrin yang manis-manis. Belum. 10 tahun yang bab yang kelihatan melok-melok. Bukan dugaan. Selama 10 tahun itu rasis ekstrim
itu kesalahan besar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi kita pura-pura buta selama ini. Masya Allah. Astagfirullah. Aku menyampaikan kayak begini dari dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. Bahkan dulu saya sudah berikrar kalau besok saya disamperin orang banyak hanya gara-gara ngomong seperti ini, berarti mereka ekstrim. Dan memang aku nanggapinya memang lebih ekstrim daripada mereka. Habis susah sih. Nah kalau saya kan memiliki prinsip, dibina nggak bisa, binasakan. Kau nggak bisa kubunuh dengan 1 meter, aku bunuh tanpa menyentuh jarak berkilo-kilo. Ya aku bunuh aja. Penyesatannya, aku bunuh saja doktrin pahitnya kan. Ya habis umat muslim, saudara-saudara gue jadi rusak akhlaknya. Jangankan tetangga gue rusak, saudara gue rusak, anak-anak gue rusak, gara-gara denger ceramah-ceramah kayak bangsat begitu. Iya. Makanya alhamdulillah saya itu dari dulu paling dicintai sama kiai ulama. Untuk saya duduk bersama kiai dan ulama, saya tahu diri karena mulut saya sangat kotor. Saya jarang sekali duduk dengan mereka. Tetapi secara komunikasi dengan para alim, ulama, para kiai, para habaib di belakang layar, alhamdulillah saya senang. Saya merasa semangat karena apa? Ternyata di luaran sana banyak yang bercerita. Banyak yang sharing. Para alim, ulama, para kiai, para habaib. Betul Gus, harus ada orang seperti antum. Kami nggak mampu. Bagaimanapun serusak-rusaknya mereka, keluarga kami Ba'alawi. Itu Habib yang mengatakan kepada saya. Itu Habib. Kiai-kiai apa lagi? Masya Allah Gus Arya, harus ada orang seperti Anda yang berteriak lantang. Kenapa? Tidak mungkin para kiai, para alim mampu untuk mengucapkan seperti ini. Keras kepada mereka. Tidak ada. Loh, saya gini-gini banyak dicintai loh. Banyak dicintai. Saya itu banyak didoakan para alim ulama, para kiai. Arya penjilat pada presiden yang dolim. Apa yang aku jilat sama Jokowi? 1.000 rupiah pun saya haram menerima duit dari Jokowi. 1.000 rupiah pun saya tidak menikmati dari Jokowi. Apa yang saya jilat? Saya hanya melakukan sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa saya sebagai ar-royah harus taat kepada seorang pemimpin. Saya sebagai rakyat harus melindungi pemimpin saya. Itu adalah ajaran Islam yang sesungguhnya. Itu ajaran Islam. Ajaran keselamatan. Kalau sampai saat ini ente yang membela pemimpin ente sudah sahih. Itulah yang selama ini ente pelajari. Sahih, baik membela seorang pemimpin. Membela seorang pemimpin, mengawal seorang pemimpin, hukumnya wajib. Wajib. Tetapi memusuhi seorang pemimpin, memusuhi seorang ulil amri, mana ada hukumnya? Wajib. Mana ada hukumnya? Jawab, enggak ada. Tidak ada, saudara. Sekalipun itu seorang pemimpin yang jahil, sekalipun itu seorang pemimpin yang dolim,
tidak ada ajaran Islam seperti yang kalian lakukan. Tidak ada. Ada caranya. Kalau ente mau menasihati seorang pemimpin. Sahih, aneh yang bertanggung jawab. Dosa aneh yang tanggung kalau ente lakukan itu.